Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 3% lebih ke angka 4.626. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini turun tajam dan sudah berada dekat dengan daerah supportnya. Berapa harga support saham-saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca sirada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak dinonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. Hari ini BBTN ditutup turun 6% lebih ke harga 940. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu ini BBTN masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 1000. Bisa kita lihat, 2 hari kemarin memang BBTN ditutup di atas harga 1000. Tetapi secara candle masih berada di bawah resisten di harga 1000. Dan hari ini bisa kita lihat BBTN turun kembali di bawah harga 1000. Jadi saat ini berada di harga 940. Dengan support kuat saat ini berada di harga 800. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hampir 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan asing dalam 3 hari terakhir ini bisa kita lihat mulai melakukan distribusi. Setelah sebelumnya terlihat terus melakukan akumulasi pada saham BBTN. Jadi 3 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham ini. Dari data yang kita dapat sebenarnya BBTN masih berpeluang untuk turun menuju support terdekat di harga 900. Jika kita lihat masih ada support minor di harga 900 saat ini. Untuk teman-teman yang ingin trading pada saham BBTN saat ini sebaiknya swing trade. Karena saat ini BBTN masih bergerak sideways. Teman-teman bisa tunggu di daerah support di harga 900 atau paling amannya di harga 800. Karena harga 800 jika kita perhatikan merupakan support kuat saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBTN di harga bawah di sekitar harga 800, selama masih bertahan di atas harga 800 tidak perlu melakukan cut loss atau take profit. Karena saat ini BBTN mulai bergerak sideways. Dan ada peluang untuk bergerak uptrend apabila resisten di harga 1000 telah terlewati. Jadi apabila dalam 1-2 minggu ke depan BBTN berhasil break di harga 1000, maka BBTN akan mulai naik menuju target terdekat di garis EMA 50 di sekitar harga 1370. Jadi saat ini saham BBTN juga layak untuk kita amati dan trading, tapi paling amannya adalah tunggu di daerah support. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT hari ini juga ditutup turun 6% lebih ke harga 925.
Jika kita perhatikan di grafik, sebelumnya saham BRPT bergerak sangat uptrend dan telah naik mencapai target di harga 1000. Untuk teman-teman telah mempelajari video saya sebelumnya pada saham BRPT, saya menjelaskan BRPT berpeluang untuk naik menyentuh resisten di EMA 150. Nah, sekarang kita lihat setelah menyentuh garis resisten ini, terlihat BRPT masih gagal naik menembus resisten kuat ini. Jadi 3 hari terakhir ini BRPT masih berusaha menembus resisten ini dan gagal. Saat ini BRPT masih berada di atas garis EMA 50, yang saat ini merupakan support terdekat untuk BRPT. Dan penurunan 2 hari ini sebenarnya masih wajar, karena sebelumnya BRPT naik sudah hampir 40%. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan asing malah melakukan akumulasi pada penurunan 6% ini. Jadi dari data yang kita dapat, penurunan ini masih wajar karena bandar juga tidak melakukan distribusi. Jadi bandar masih menghold saham yang dia punya, dan asing malah melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham BRPT di harga bawah, di sekitar harga 400-an sampai 600-an, menurut saya sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Walaupun memang dalam beberapa hari ke depan mungkin akan melanjutkan penurunan. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BRPT, paling amannya adalah tunggu di daerah support di harga 750. Jadi walaupun masih ada satu support di garis EMA 50, saya melihat BRPT masih berpeluang untuk turun menembus support ini. Dan masih ada peluang untuk turun menuju harga 750. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat membeli saham BRPT karena sudah naik tinggi, ini kesempatan untuk membeli di harga bawah. Jadi teman-teman bisa entry apabila dalam beberapa hari ke depan BRPT berhasil rebound saat menyentuh atau mendekati harga 750. Setelah berhasil rebound, teman-teman juga boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten harga 1000. Karena harga 1000 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Karena apabila resistennya berhasil terlewati, maka BRPT akan sangat uptrend kembali. Dan berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1300. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Cepin. Saham Cepin hari ini juga ditutup turun 6% lebih ke harga 4.540. Jika kita perhatikan di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini Cepin sudah bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 5.000. Jika kita lihat, selama bergerak sideways ini, Cepin sempat berusaha naik di atas harga 5.000 dan selalu gagal menjelang penutupan. Jadi saat penutupan selalu berada di bawah harga 5.000. Dan setelah 1 minggu mencoba, hari ini Cepin mulai turun dari harga 5.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak ke atas, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dalam jumlah lumayan besar pada penurunan hari ini. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit distribusi. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing terus melakukan akumulasi pada saham Cepin. Jadi walaupun Cepin seminggu ini naik turun, asing terus melakukan akumulasi. Dan hari ini penurunan lumayan tajam, asing hanya melakukan sedikit distribusi. Jadi secara umum 1 minggu ini asing masih terus melakukan akumulasi pada saham Cepin. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Cepin masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dengan support saat ini berada di harga 4.000. Jadi dalam 1 minggu ini Cepin masih akan bergerak dalam range harga 4.000 sampai harga 5.000. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli saham Cepin di harga bawah, di sekitar harga 4.000, sebaiknya besok take profit apabila Cepin masih melanjutkan penurunan.
Dan setelah take profit, teman-teman bisa tunggu kembali di daerah support di harga 4.000. Saat mulai rebound, baru teman-teman entry. Jadi sama juga untuk teman-teman yang baru mau trading atau baru mau enter membeli saham Cepin, sebaiknya swing trade pada saham ini. Jadi tunggu di daerah support, apabila berhasil rebound, kita baru entry dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 5.000. Karena selama masih gagal naik menembus harga 5.000, Cepin masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Karena apabila masih terus gagal naik menembus harga 5.000, peluang untuk menembus harga 4.000 akan sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.